dan juga aman secara software, yaitu aman dari serangan virus, hacker, dan apapun itu. Nah, ini. Jadi memastikan jaringan komputer dalam keadaan aman dan berfungsi dengan baik. Jadi kita tidak bisa membayangkan ya ketika dalam satu contohnya di rumah sakit ini itu katakanlah bagian poli itu jaringannya trouble, maka semua pekerjaan yang di poli akan terganggu karena sudah menggunakan sistem informasi yang komputerisasi atau sudah menggunakan electronic medical record. Nah, begitu jaringannya trouble, maka di poli tersebut tidak akan bisa mengakses sistem informasi yang bisa digunakan untuk melayani pasien. Itu lagi kayak pendaftaran gitu. Nah, inilah tugasnya administrator. Jadi tiap hari itu dia harus memastikan bahwa fungsi jaringan itu tidak ada kendala untuk digunakan. Istilahnya aman. Yang ketiga, manajemen backup. Nah, di sini juga tidak kalah penting, dia harus membuat backup baik itu secara otomatis, maksudnya terschedule setiap jam berapa, dia akan backup otomatis database yang ada, sehingga ketika hilang, datanya sudah ada yang terbackup, ataupun di backup secara manual pun boleh, tidak jalan double backup, otomatis jalan, manual pun jalan. Nah, ini tujuannya mengembalikan data yang hilang. Jadi ketika ada kerusakan server, maka nanti secara sistem karena sudah terbackup otomatis atau manual terjadwal, maka kita sudah punya namanya backup data. Nah, begitu kita install ulang ke servernya, datanya tinggal kita restore. Ini namanya backup database. Kemudian ada juga backup jaringan. Berarti ketika kita merencanakan penarikan kabel, jaringan antar gedung atau antar titik, itu juga harus ada backupnya. Jadi paling tidak ada dua kabel ditarik dalam satu gedung. Sehingga ketika satunya nanti kabelnya putus tengah jalan yang kita tidak tahu putusnya di mana, maka kita bisa menggunakan kabel yang satunya lagi untuk membuat sistem komputerisasi jaringan itu berjalan lancar. Dan yang keempat, nah ini menangani troubleshooting. Menjaga aktivitas jaringan berjalan dengan baik, termasuk kerusakan komputer, putus koneksi komputer, gangguan internet. Nah, ini di samping tadi itu mengatur atau menjaga jaringan, dia juga harus menangani troubleshooting di kantor tersebut. Baik itu kerusakan komputer, mungkin karena komputernya sudah tua, atau mungkin karena ada gangguan dari listrik sehingga disknya rusak, hanya itu tanggung jawabnya administrator. Ketika putus koneksi komputer, nah gangguan internet, nanti administrator. Nah, yang kelima, update atau pembaruan. Update ini termasuk nanti update apa saja, update hardware. Jadi seorang administrator harus berkemampuan bisa mengupdate hardware. Bagaimana hardware ini tidak ketinggalan zaman. Jadi dia harus tahu informasi terbaru apa yang bisa digunakan dari hardware itu untuk kebutuhan perusahaan, organisasi, ataupun rumah sakit tadi. Dan tak kalah penting juga update antivirus. Karena nanti dengan antivirus itu, maka bisa mencegah adanya virus masuk dari internet, dari luar maupun dari dalam ketika coba flash disk. Nah, kemudian skill administratornya. Mampu bekerja dengan hardware komputer dan memahami komponen hardware yang terdapat di dalamnya. Nah, seperti ini tadi ya, karena memang tugasnya agak lumayan berat kalau administrator. Kalau kita berbicara dengan administratornya sistem informasi seperti ini, dia harus juga memahami hardware komputer itu apa aja dalamnya, kemudian komponennya apa saja di dalamnya, itu juga harus memahami.
mengetahui spesifikasi hardware yang akan dipasang pada komputer jaringan. Jadi ketika tidak hanya komputer mungkin, atau sekarang sudah ada namanya telepon IP, nah, dia juga harus paham telepon IP ini seperti apa spesifikasinya. Saya harus setting seperti apa supaya nanti dia bisa koneksi di jaringan komputer. Jadi sekarang sudah ada telepon IP, jadi telepon itu akan dikasih IP seperti komputer sehingga bisa saling koneksi. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti akan ada juga telepon, dan sudah ada memang, sudah ada telepon IP yang wireless. Jadi satu wireless, taruh ke atas, itu bisa dikoneksikan untuk beberapa telepon IP yang pakai wireless juga. Sehingga kemanapun bawa telepon wireless dengan metode IP, dia tetap akan, selama ada sinyal Wi-Fi-nya, dia akan tetap nyambung, bisa menerima telepon. Nah, itulah manfaat dari teknologi. Beda kalau dengan telepon kabel biasa. Kalau kabel biasa itu memang ada wireless-nya, tapi kan ada jangkauan tertentu. Dia nggak bisa terlalu jauh. Tapi kalau telepon wireless IP, selama ada pemancar atau WiFi yang untuk telepon tadi, dimanapun itu dia tetap bisa connect, walaupun jaraknya antara PAB-nya dengan wireless ini sangat jauh, katakanlah mungkin 1 kilo, itu tidak ada masalah. Katakanlah mungkin 500 meter, tidak ada masalah selama di daerah situ masih sudah ada WiFi yang khusus untuk jaringan telepon. Nah, beda lagi tadi itu, kayak telepon biasa tapi ada wireless-nya. Nah, ini kan berarti harus memasang satu kabel dan hanya untuk spesifikasi telepon itu saja. Ini kalau telepon kabel. Nggak bisa untuk banyak saat telepon. Jadi bedanya di situ, kalau wireless-nya telepon kabel yang tanpa IP, itu satu dudukan, satu tempat iPhone, itu hanya berlaku untuk iPhone sendiri. Wireless itu bisa digunakan untuk beberapa pesawat telepon IP. Intinya di situ. Jadi lebih hemat, cuman biayanya agak mahal. Tapi memang kalau kondisi seperti ini sangat diuntungkan karena di gedung manapun nanti dia bisa connect. Jadi kayak semacam HP lah. Jadi dia nanti akan membawa kemanapun pesawat teleponnya itu, wirelessnya itu, dan pasti dihubungi, pasti bisa connect. Selama di area itu ada WiFi yang bisa terkoneksi langsung dengan pesawat teleponnya. Yang ketiga, ini juga tak kalah penting. Jadi seorang administrator itu harus mencari perkembangan informasi terkini terkait dengan supaya di dalam untuk apa? Untuk kemudahan komunikasi atau kemudahan dalam pekerjaan. Contohnya tadi itu, nah, ketika ada pesawat telepon menggunakan IP, nah, dia harus tahu informasinya, seperti apa ini teleponnya, kemudian manfaatnya apa, bisa tidak dibuat untuk telepon lokal dengan menggunakan jaringan wireless atau internet. Oh, ternyata bisa. Jadi enak di sini dengan PAB IP, maka bisa pasang program yang untuk telepon IP itu terkoneksi secara lokal. Jadi bisa dihubungi secara lokal. Jadi ketika menghubungi antar karyawan, baik itu di luar kantor, di luar perusahaan, di luar organisasi, itu masih bisa menggunakan lokal tanpa telepon biaya selama dia ada pakai data. Jadi mirip WA, cuman mungkin beda. Bedanya mungkin kalau WA kan ikut punyanya WhatsApp, itu ikut punyanya adminnya WhatsApp. Tapi kalau nanti pakai yang punya sendiri, kantor sendiri, itu nanti ikut servernya kantor sendiri. Bedanya di situ aja. Sama-sama
terpasang softwarenya. Dapat menguasai sistem file dan partisi. Nah, partisi ini maksudnya apa? Jadi di dalam hard disk itu sebenarnya di dalamnya ada partisi. Hard disk itu berupa piringan. Kalau ini hard disk yang lama, itu memang dalamnya piringan, kayak piringan kaset, lempengan warnanya itu putih gilap, kalau teman-teman pernah buka. Nah, di dalamnya itu sebenarnya sudah ada namanya partisi-partisi atau sektor. Ada sektor-sektor. Ini juga harus dipahami. Kemudian sekarang ini sudah bentuk lagi, nggak pakai piringan, nggak pakai lempengan besi, magnet, tapi sekarang sudah pakai IC yang namanya SSD, Solid State Disk. Jadi sekarang ada disk SSD, itu dalamnya tidak lagi berupa lempengan, tapi sudah berupa IC. Sehingga dengan IC itu maka transfer datanya akan lebih cepat dibandingkan yang pakai hard disk biasa. Cepat sekali, hard disk kayak flash disk. Ketika teman-teman ngopi dari komputer ke flash disk kan cepat seret. Nah, itu seperti itulah kerjanya kalau pakai SSD dalam laptop atau komputer. Dan yang kelima, mengatur atau memanajemen user-user dalam suatu jaringan komputer kayak tadi. Jadi dia juga harus mengerti skillnya user, perbedaan user lokal dan usernya jaringan, domain, terus kemudian user database dia harus paham juga. Kemudian yang keenam, mampu memantau jaringan komputer dengan berbagai tool yang tersedia. Nah ini, jadi sekarang itu sudah banyak tool yang tersedia untuk memantau jaringan komputer. Apakah komputer ini terkoneksi dan kecepatan berapa, internetnya itu bisa. Banyak sekali. Kemudian ketika kita ingin mengetahui berapa sih komputernya IP yang connect itu juga bisa. Ada namanya ada yang namanya scan IP, ada yang namanya monitoring tool, ada yang namanya Wixshark. Jadi itu adalah tool-tool yang bisa digunakan untuk memantau jaringan, seberapa besar bandwidth yang digunakan oleh komputer tersebut, oleh maksudnya user tersebut ketika mengakses internet. Itu juga bisa. Dan juga bisa memantau user ini tuh sedang mengakses website apa saja, itu bisa. Itulah hebatnya administrator. Jadi kalau di umum itu ada administratornya, ya hati-hati. Kalau di lab itu, kalau teman-teman buka situs-situs yang berbahaya atau yang nanti juga akan ketahuan. Karena di situ bisa dilihat dalam monitornya, bisa dilihat, oh user ini itu saat ini sedang buka situs web ini, itu terlihat juga. Seperti itu. Seperti ketika kita dengar bagaimana, ini cerita ya, bagaimana ketika teroris itu ditangkap, hanya disadap melalui jaringan handphonenya. Nah, itu memang yang punya alat penyadap itu yang ada izinnya itu hanya punyanya Detachment sama KPK. Jadi ketika nomor telepon itu sudah masuk ke daftar alat tersebut, maka dimanapun dia terkoneksi, baik itu dihubungi maupun menghubungi orang lain nomor tersebut, maka dia akan kelacak. Kemudian akan terekam, suaranya terekam langsung ke alatnya itu. Nah, itulah nanti sebagai bukti secara hukumnya. Dan alat itu memang tadi itu hanya dimiliki oleh KPK sama Detachment saja. Jadi kalau sudah masuk ke situ, sampai lokasinya pun dimanapun ketahuan nanti. Ketahuan semua. Nah, yang ketujuh, mampu berkomunikasi dengan departemen-departemen yang terkait. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya itu supaya ada komunikasi yang baik antar unit atau departemen dalam suatu perusahaan, organisasi, atau rumah sakit, maka dibutuhkan seorang administrator yang juga cakap dalam berkomunikasi. Sehingga dengan enak berkomunikasi antar unit, maka nanti permasalahan-permasalahan pun akan
gampang diselesaikan karena dengan hubungan yang baik, manusia yang baik, nah kan nanti user akan mengungkapkan kendalanya seperti apa ketika menggunakan komputer atau internet atau apapun akan disampaikan. Itu nanti keuntungannya kalau administrator itu mempunyai komunikasi yang baik antar departemennya terkait. Nah, sekian, terima kasih. Ini baru ada yang masuk ini. Nggak apa-apa, submit aja. Nah, dari sini ada yang tanyakan? Nggak ada yang tanyakan? Ini kebanyakan cewek ya? Ada yang kurang paham? Ini kedengaran enggak suaranya? Kedengaran, Pak. Oh ya udah. Berarti kan ada yang mengikuti kalau gitu. Takutnya nanti nggak mengikuti, cuma pasang gambar saja, terus ditinggal masak. Ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, saya tutup. Pak. Halo? Iya, Pak. Sudah paham ya? Oh, Pak, insya Allah. Paham. Ya. Pak. Iya, Pak, Yaudah. paham. Insya Allah. Ya, terima kasih. Kalau gitu saya akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.